Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79 ini saya ucapkan selamat datang kembali. Nah, di masa-masa seperti ini kita tahu wabah-wabah seperti ini tidak pernah, maksudnya belum selesai-selesai dan semua orang merasa kebingungan. Nah, kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang masalah kebingungan. Mungkin dari kita ada yang bingung, mungkin dari kita ada yang gelisah kemana kita harus pergi. Bahkan bukan cuma kita, bahkan sampai kepada kepala-kepala pemerintahan, Bapak Presiden dan para menterinya, mereka sedang mengalami kebingungan-kebingungan. Bagaimana cara menangani wabah ini? Bagaimana cara menyelesaikan wabah ini? Mereka pun mengalami kebingungan. Nah, bagaimana rakyatnya dengan saudara dan saya? Kita pun seringkali mengalami kebingungan. Bagaimana buat makan besok? Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini, itu, dan banyak sekali kebingungan-kebingungan yang kita hadapi di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan pada Mazmur 31 ayat yang ke-23. Akan saya bacakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Nah, kebingungan itu adalah sisi manusiawi. Manusia terkadang merasa bingung, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya seolah-olah mereka merasa sendiri. Tetapi di sini pemazmur pun mengutarakan sisi kemanusiaannya. Dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku. Pemazmur juga merasa bingung. Dan dia berkata, dia merasa, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Nah, mungkin dari kita merasa bahwa di saat-saat seperti ini, di mana Tuhan? Kita bingung. Di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan doa kita? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak menepati janjinya? Kenapa Tuhan begini begitu? Banyak sekali kita bisa menyalahkan Tuhan. Banyak sekali kita bisa yang ucapkan untuk meragukan Tuhan. Tetapi pemazmur berkata, walaupun dia berkata aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi yang sesungguhnya adalah engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan kita. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan doa saudara dan saya. Tuhan mendengarkan segala teriakan kita. Tuhan mendengarkan segala seruan kita kepada Tuhan ketika kita minta tolong kepadanya. Tuhan tahu batas kemampuan manusia. Tuhan tahu ketika manusia sudah mencapai titik terendah, ketika manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka disitulah tangan Tuhan akan menolong kita, tangan Tuhan akan membantu kita, tangan Tuhan akan segera merangkul umat-umatnya. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tetapi yang kita harus lakukan adalah jangan ragukan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kebingungan ini, di tengah wabah ini, apalagi wabah ini kita harus di rumah saja, kita tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang mungkin tidak ada pekerjaan, ada yang mungkin bermacam-macam sekali masalahnya. Kebingungan-kebingungan yang terjadi itu memang manusiawi. Tetapi yang sesungguhnya, jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan selalu mencondongkan kupingnya terhadap doa-doa kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan bingung. Dalam Mazmur 86 itu Daud pernah mengatakan hal yang sama. Mazmur 86 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Pada hari kesesakan Daud berseru kepada Tuhan, dan Daud berkata, sebab engkau menjawab aku. Kata sebab engkau menjawab aku itu memiliki artian yang mendalam. Di situ terletak iman. Terletak iman yang luar biasa dari Daud kepada Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan akan menjawab dirinya. Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan mendengarkan segala doa-doanya. Misalkan saya mempunyai soal matematika. Dan saya berkata, saya akan mendekati guru saya sebab guru saya tahu jawaban dari persoalan matematika saya. Sama seperti Tuhan. Kata-kata sebab di sini merupakan suatu keyakinan. Kita berseru kepada Tuhan sebab kita tahu, kita harus tahu. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki segala sesuatunya. Tuhan memegang segala sesuatu dalam kendali tangannya. Dia tidak akan membiarkan umat-umatnya merasa sendiri. Dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Oleh sebab itu ketika kita merasa di rumah dan merasa sendiri, merasa bingung, jangan takut. Tuhan selalu memperhatikan saudara. Nah, pada pasal yang ke-32, Mazmur pasal 32,
ayat yang ke-8. Nah, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia? Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, aku hendak dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Mata Tuhan tertuju kepada persoalan saudara dan saya. Mata Tuhan tertuju kepada kebingungan saudara dan saya. Penyakit saudara dan saya. Masalah perekonomian saudara dan saya. Masalah keluarga saudara dan saya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Karena Tuhan adalah Allah yang pengasih. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Dia tidak akan membiarkan kita menempuh jalan sendirian. Nah, kenapa kita harus meminta pertolongan kepadanya? Dikatakan karena Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Dia hendak mengajar. Dikatakan, aku akan mengirimkan roh kepadamu, roh penghibur, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Dia akan menuntun kita, Dia akan mengajarkan kita bagaimana cara kita harus bertindak, cara kita harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, orang-orang seringkali bingung permasalahan duniawinya ataupun masalah keselamatannya. Orang bingung cara memang dalam dunia ini itu tanggung jawab manusia untuk bekerja dan mencari nafkah, itu tanggung jawab manusia dan seringkali manusia bingung. Tapi juga kadang manusia bingung untuk bagaimana cara mereka bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, bagaimana cara orang bertobat, kenapa saya selalu bergumul dengan dosa-dosa ini saja. Nah, masalah-masalah tersebut itu bisa kita kategorikan dengan kebingungan-kebingungan. Itu adalah kebingungan-kebingungan manusia. Tapi Tuhan berkata kata-kata yang sangat manis untuk didengar, yaitu aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan menunjukkan kemana kita harus melangkah. Tuhan menunjukkan bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan kita, bagaimana kita harus bertindak. Tuhan berjanji di sini, Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Nah, di sini pada ayat yang ke-9 ada perumpamaan yang Alkitab katakan. Ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, dikatakan jangan seperti kuda, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan seperti kuda liar yang ingin bebas. Memang kuda liar memiliki kebebasan tertentu. Tetapi perbedaan kuda liar dan kuda jinak adalah kuda liar mungkin mereka berlari di padang rumput yang luas, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka merasa hebat, mereka merasa bebas. Tetapi kuda hanya mati, makan, tidur, lalu mati. Itu adalah kuda-kuda liar di sana. Mereka tidak ada yang ngurus. Tapi kuda-kuda jinak ketika mereka sudah dijinakkan oleh sang pawang, kuda-kuda jinak tersebut menjadi kuda-kuda yang luar biasa. Bisa menjadi kuda balap, bisa menjadi kuda perang, bisa menjadi kuda yang membantu gembalanya untuk dalam peternakan, menggembalai domba-domba. Kuda-kuda tersebut dipakai untuk menjadi hal-hal yang luar biasa. Kuda bisa menjadi hal yang luar biasa ketika sang penunggang itu adalah yang luar biasa juga. Kita memiliki penunggang yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuda itu dipakai oleh sang penunggang, dan kalau penunggangnya itu luar biasa seperti Tuhan Yesus Kristus, saya pasti yakin bahwa apapun yang kita lakukan, jika kita mau ditunggangi oleh Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan mencapai sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kita akan keluar dari kebingungan-kebingungan kita, asal kita percaya kepadanya. Kuda liar, dia tidak mau dikekang ketika dia masih liar, dan ketika pawangnya datang, biasanya kuda liar itu pertama dia masih ingin bebas, yang kedua dia belum percaya kepada sang pawang, dan mungkin masih banyak hal lain, faktor-faktor lain yang menyebabkan kuda itu menjadi liar. Tapi yang akan saya lihat adalah dua hal ini. Bahwa kuda itu menjadi liar karena ia masih ingin bebas. Yang kedua, dia tidak percaya, dia belum percaya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seekor kuda liar ini? Nah, kita harus menjadi kuda yang jinak. Kita harus menjinakkan, artinya kita harus tunduk kepada Tuhan. Nah, yang pertama, kuda liar, nah dia ingin bebas, dia ingin mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, yang pertama adalah jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jika kita ingin mengalami pertobatan, jika ingin kita menghapus segala dosa kita,
Atau jika kita mengalami masalah-masalah duniawi yang mungkin kita hadapi pada saat-saat sekarang ini, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus memiliki pertama itu adalah kemauan untuk ikut Tuhan. Kemauan untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kuda belum percaya kepada sang pawang. Nah, yang kita bisa pelajari adalah berarti kita harus percaya kepada pawangnya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan kita kasih, Dia akan memberikan kita makan, Dia akan memberikan kita tempat tidur, Dia akan memberikan kita ketenangan. Kuda di luar sana mereka bisa berlari ke sana kemari, tapi kuda adalah binatang mangsa. Dia bukan predator. Dia bisa saja ketika dia berlari, dia bisa mati di tengah jalan diburu oleh para serigala-serigala. Tapi kuda yang jinak, ketika ada serigala datang, maka tuannya akan melindungi kuda tersebut. Tuannya akan memberikan keamanan pada kuda tersebut. Karena kuda tersebut sekarang adalah milik sang pawang. Kuda tersebut adalah milik tuannya itu. Nah, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Pertama kita harus mau dulu, kita harus memiliki keinginan. Jika kita sudah melewati tahap keinginan, maka kita sekarang harus percaya. Kemauan dan percaya, mau dan percaya itu kadang berbeda, bukan kadang berbeda, dan memang berbeda. Kita mungkin memiliki kemauan untuk ikut Tuhan, tapi kita tidak memiliki kepercayaan untuk ikut Tuhan. Dan kita harus memiliki kedua hal ini. Pertama, kita harus memiliki kemauan untuk ikut Tuhan. Lalu kita harus percaya, meletakkan segala kekuatan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Menyatakan bahwa diri kita tidak mampu melakukan segala hal. Menyatakan bahwa diri kita butuh pertolongan, butuh perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari seekor kuda. Dari seekor kuda, hal yang sederhana, tapi kita bisa mengambil satu hal untuk terus percaya kepada Tuhan. Di luar sana, orang-orang sedang bingung. Pemerintah sedang bingung, rakyat sedang bingung, tetangga sedang bingung, semua orang sedang bingung. Tapi jika kita sudah dimiliki Tuhan, jika Tuhan sudah menunggangi kehidupan kita, jika Roh Kudus sudah menunggangi kehidupan kita, maka kita bisa merasakan tenang. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu Tuhan, kenalah dulu Tuhan, percaya dulu kepada Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepada kita. Segala sesuatunya akan diselesaikan oleh Tuhan. Permasalahan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Sakit penyakit kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalah keluarga kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih. Dia akan memberikan kita segala kebutuhan yang kita butuhkan, yang kita perlukan maksudnya. Dia akan menjawab segala sesuatunya asal kita percaya kepadanya. Kita ikut Tuhan dahulu. Percaya kepadanya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Mata Tuhan tertuju pada kehidupan saudara dan saya. Mata Tuhan selalu mengingat nama saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan kita lupakan Tuhan. Jangan kita gelisah karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang memegang kendali atas dunia ini. Wabah-wabah pada saat ini membuat orang menjadi takut. Tapi kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Jadikan diri kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengajar, Tuhan akan menunjukkan arah kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup renungan pada hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bantu kami untuk merendahkan diri kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu untuk menguatkan iman kami sehingga kami dapat percaya kepadamu, sehingga kami dapat berharap kepadamu. Kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong segala persoalan, pergumulan kami. Oleh sebab itu kami mau mengarahkan pandangan kami mau mengarahkan segala kekuatan kami dan iman kami hanya kepadamu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami dapat percaya, kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu menunjukkan jalan kepada kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.